harmoni di tengah konflik. Di sebuah desa kecil yang sempit, terdapat dua kelompok masyarakat yang hidup dalam kedamaian selama berabad-abad. Kelompok pertama, yang tinggal di kota utara, dikenal sebagai kelompok matahari, karena mereka menyembah matahari sebagai simbol kehidupan dan kebaikan. Sedangkan kelompok kedua, yang tinggal di kota selatan, disebut sebagai kelompok bulan, karena mereka memuja bulan sebagai dewa penjaga malam dan kebijaksanaan. Kedua kelompok ini hidup berdampingan dengan perdamaian yang rapuh. Namun, keadaan berubah ketika para pemimpin masing-masing kelompok terlibat dalam konflik perbatasan yang tak kunjung berakhir. Keduanya bersikeras bahwa wilayah itu adalah milik mereka dan mereka tidak bersedia untuk berunding. Pada suatu malam saat bulan masih tampak seperti sabit, terjadi insiden kecil di perbatasan yang memicu ledakan kemarahan dari kedua belah pihak. Upaya mediasi gagal dan perang pun tak terelakkan. Pasukan kelompok matahari dan kelompok bulan pun bersiap-siap untuk berperang, memenuhi udara dengan hawa perseteruan dan ketakutan. Peperangan yang meletus membawa kesengsaraan yang tak terbayangkan bagi kedua kelompok. Rumah-rumah di sepanjang perbatasan jadi sasaran, anggota kedua kelompok mulai terluka dan ada nyawa melayang sia-sia di medan pertempuran. Tak ada lagi yang bisa mendengar suara gemuruh air terjun atau nyanyian burung di hutan, karena suara senapan dan teriakan prajurit yang menggema di seluruh wilayah. Setiap hari, keluarga kehilangan anggota tersayang mereka. Anak-anak kehilangan orang tua, istri kehilangan suami, dan saudara-saudara terpisah karena kejamnya peperangan. Setiap kuburan baru yang digali adalah saksi bisu dari tragedi yang sedang terjadi. Namun, seiring berjalannya waktu, kejenuhan mulai menyelimuti kedua belah pihak. Kedua kelompok merasa lelah dengan pertumpahan darah yang tak berujung. Mereka menyadari bahwa setiap kemenangan dalam pertempuran hanya meninggalkan luka yang lebih dalam di hati mereka sendiri. Pada suatu hari, ketika pasukan sedang bersiap untuk pertempuran besar yang akan menentukan nasib kedua kelompok, terdengar suara seorang anak kecil yang berdiri di antara kedua barisan pasukan. Dengan gemetar, dia menyampaikan pesan perdamaian dari hati yang tulus. Melihat anak kecil itu, pemimpin kedua belah pihak tersadar. Mereka menyadari bahwa perang ini tidak hanya merenggut nyawa mereka sendiri, tetapi juga masa depan generasi mendatang. Mereka memutuskan untuk mengakhiri pertempuran dan mencari jalan menuju perdamaian. Meskipun luka-luka perang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya, kedua kelompok masyarakat tersebut akhirnya mencapai kesepakatan damai. Mereka menyadari bahwa hanya dengan saling menghormati, bekerja sama, dan memaafkan, mereka dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Dari tragedi peperangan yang memilukan itu, mereka belajar bahwa perdamaian jauh lebih berharga daripada kebanggaan dan kepentingan pribadi. Mereka bersumpah untuk menjaga perdamaian itu dengan segenap jiwa dan raga, agar tidak pernah lagi mengulangi kesalahan yang menyedihkan dari masa lalu. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Cerita ini hanya fiktif, mohon maaf jika terdapat kesamaan nama orang dan tempat.